Sejumlah musibah seperti banjir dan juga tanah longsor terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Timur. Sejumlah bencana ini diperkirakan terjadi karena adanya anomali cuaca yang berlangsung di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia termasuk di Kalimantan Timur. Lantas, bagaimana masyarakat dapat menyiapkan diri untuk mengantisipasi maupun menghadapi potensi bencana yang bisa saja terjadi dalam beberapa waktu ke depan? Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi anomali cuaca, berikut cuplikan informasi untuk Anda. Musibah tanah longsor dan banjir turut melanda sejumlah titik di Desa Purwajaya, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin lalu. Musibah ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini akibat anomali cuaca yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Kepala Desa Purwajaya Adi Sucipto mengatakan, tanah longsor menyebabkan sejumlah akses jalan terputus dan belasan rumah warga hampir tidak dapat dihuni kembali karena rata dengan tanah. Sementara itu, sebanyak 700 kepala keluarga dengan 1.700 jiwa terdampak banjir. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya pemulihan, salah satunya membuka kembali akses jalan yang sempat terputus dengan menggunakan alat berat. Sementara itu, salah seorang korban tanah longsor di Desa Purwajaya, Anam, mengatakan tanah longsor berlangsung sebanyak 3 kali dan meluluh lantahkan rumah yang ditinggali keluarganya. Anam berharap ada bantuan dari pemerintah daerah, khususnya tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Pemdes Purwajaya juga mengungsikan korban tanah longsor ke rumah-rumah warga lainnya yang lebih aman. Selain itu, bantuan logistik juga diberikan dengan mendirikan dapur umum melalui swadaya masyarakat desa. Desta Maji dari Kutai Kartanegara melaporkan. Ya, itu tadi saudara cuplikan informasi untuk pengantar fokus redaksi pada pekan ini. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi anomali cuaca, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, saat ini telah bersama kami analis kebijakan ahli muda BPBD Kaltim, Sugeng Prianto. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami untuk berdialog dalam fokus redaksi Pak. Baik Pak, saat ini kan di Kalimantan Timur ini sedang banyak sekali bencana gitu Pak, seperti tanah longsor, kemudian banjir yang terjadi itu. Sebenarnya untuk di Kaltim ini sendiri ada berapa wilayah Pak yang terdampak bencana ini Pak, dan apa saja jenisnya Pak? Baik, terima kasih. Pada khususnya minggu-minggu ini ya, kita di Kaltim bencana hidrometeorologi, yakni banjir dan tanah longsor dengan hujan intensitas tinggi, apalagi Sungai Mahakam pasang. Kita ketahui dari 10 kabupaten kota Samarinda, ya, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten PPU. Yang lebih banyak kejadian, yakni di Kota Samarinda, itu ada 14 titik. Dari 14 titik itu 2 bencana, yakni bencana tanah longsor dan bencana banjir. Di antaranya kita ketahui beberapa saat ini yang kita mulai dari hari Senin itu, bencana tanah longsor itu terjadi di beberapa titik yang sangat kita memakan perhatian adalah ini untuk korban 4 orang ya, yang terjadi di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. 4 korban semuanya sudah kita tangani dan evakuasi. Bahkan telah ada perhatian dari pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi. Telah dikunjungi dari Wali Kota
Samarinda dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang peduli dan memperhatikan hal tersebut. Yang lain terjadi juga tanah longsor tapi tidak ada korban. Itu dari sisi untuk tanah longsor. Untuk banjir yang di Kota Samarinda di beberapa titik ya yang kita ketahui yang saat ini ada di wilayah Samarinda Utara di Bengkuring, yang teman-teman BPD Kota Samarinda telah mendirikan dapur umum mandiri dan mengevakuasi warga yang memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, khususnya untuk makan. Sementara juga di Lojanan yang kita ketahui juga di Kilo 1 dan sekitarnya telah terjadi juga, tapi saat ini juga mulai berangsur berkurang dan ada dapur mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat sekitarnya di wilayah Kota Samarinda. Tapi kalau di wilayah lain seperti kita ketahui saat ini, kita ini di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya ini di Desa Purwajaya. Yang kita ketahui, yang kita lihat di belakang ini, salah satu kejadian tanah longsor yang ada di Purwajaya. Ini tadi kami juga beberapa tim terutama dari Kabupaten Kutai Kartanegara, kami dari Provinsi BPD melakukan pendampingan dalam bentuk tindak lanjut rapat kemarin, melihat secara langsung titik-titik kejadian tanah longsor itu apa yang harus dilakukan. Dan ini tim ini telah melakukan identifikasi teknis di mana nanti pihak-pihak terkait untuk melakukan penanganan, seperti bagaimana peran PU untuk mengalirkan sungai yang memang terpotong, jalan yang memang tertimbun dan lain sebagainya. Dan BPBD sebagai BPBD Kabupaten Kutai sebagai korlapnya. Ini bukti kerjasama yang telah dikomando oleh BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan kami provinsi selalu membackup. Belum lagi di tempat-tempat lain. Nah, tempat lain itu pun kami peran BPBD tetap melakukan komunikasi, melakukan koordinasi. Sehingga kabupaten kota saya sarankan BPBD memerankan tupoksinya bagaimana cepat tanggap ya, tangkas dan tangguh untuk bisa ke tempat kejadian sehingga kita mengurangi resiko yang terjadi dan melakukan penanganan secara cepat. Artinya bagaimana mengevakuasi warga yang terdampak. Kebutuhan dasar harus cepat terpenuhi. Sehingga kami selalu aktif 1 kali 24 jam, teman-teman di BPD melakukan pantauan-pantauan sehingga diharapkan BPD Kabupaten Kota yang punya wilayah cepat untuk melakukan tindakan sebagaimana SOP yang sudah dimiliki oleh BPD yang ada. Oke, baik Bapak. Dengan kita melihat yang ada di belakang ini Pak, ya. Berarti untuk bencana yang sejauh ini terjadi di wilayah Kalimantan itu Pak, terbilang besar ya Pak untuk tahun ini. Baik, kalau kita ketahui dengan anomali cuaca ini ya, dari perkiraan yang memang sudah diprediksi oleh BMKG dan sifatnya juga mendesak ya, dalam arti begini, Mahakam pasang, hujan intensitas hujan tinggi, banjir intensitas tinggi terjadi seperti kemarin, sehingga kejadian ini ya, membuat kita harus lebih gigih, lebih kuat dan lebih berangkul, mengingat bahwa urusan bencana urusan bersama, urusan semua pihak, sehingga bagaimana kami menyikapin yang ada bencana khususnya yang kita anggap besar di Kota Samarinda dan sekitarnya ini sebagai pembelajaran kami. Kenapa? Bencana terjadi kapan saja, ya, di mana saja, kepada siapa saja, dan ini terjadi khusus di wilayah Purwajaya yang kita sama-sama tinjau ini, ya, kita ketahui ini, sehingga ini di Purwajaya juga data tertinggi nih, ya, mengganggu daripada penghidupan masyarakat yang memang akses untuk jalan terputus, ya, di mana perekonomian ke jalan usaha tani tidak bisa dilewati, gagal panen dan lain sebagainya, sehingga mengurangi daripada dampaknya apa? Terjadinya pusuh, tidak panen daripada masyarakat. Jadi saya simpulkan bahwa dengan kejadian bencana khususnya
saat cuaca ekstrim ini, anomali cuaca dan hidrometeorologi, hujan tinggi dan terjadi dua antara banjir dan tanah longsor saling berkaitan, sehingga ini menjadikan perhatian kita semua. Jadi kenapa perhatian ini? Semua pihak ketika merencanakan sesuatu pembangunan itu harus berwawasan lingkungan, harus berpegang teguh pada AMDAL, harus peduli dengan lingkungan, harus ada pengurangan resiko bencana, sehingga upaya-upaya yang memang kita ketahui bahwa di Kaltim ini ada 13 kajian resiko bencana. Yang tertinggi adalah kita ada kebakaran hutan dan lahan, ada banjir, ada tanah longsor, sehingga dua ini yang saat ini terjadi. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita juga akan memprediksi berdasarkan data-data yang ada di dalam bulan Juni, Juli, ini juga akan menghadapi kemarau panjang. Artinya estimasi perkiraan ini yang menjadi kita harus kesiapsiagaan. Nah, kenapa kesiapsiagaan ini juga kita harus kasih edukasi kepada semua pihak. Artinya apa? Dampak yang terjadi seperti saat ini adalah kepada masyarakat yang sebetulnya dia kondisi saat ini kesiapsiagaannya perlu ditingkatkan. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sempat membahas bahwa untuk mungkin perkiraan bulan Juni dan Juli itu akan memasuki musim kemarau. Apakah ini sudah pasti Pak atau bisa saja terjadi perubahan? Nah, ini katakan ini namanya perakiraan ya, dan adanya kita ini cuaca yang tidak menentu gitu ya. Kita hanya memperkirakan. Kalaupun perkiraan itu terjadi, artinya sudah kita ada kesiapsiagaan. Kemarau itu terjadi, kebakaran hutan dan lahan. Tapi kalau itu meleset dengan bencana hidrometeorologi, tetap kita bersiap siaga. Kenapa begitu? Dua sisi kemungkinan ini harus kita antisipasi. Jadi saya menghimbau dan mengajak ke semua pihak, teman-teman rekan-rekan yang di BPBD Kabupaten Kota, jangan segan-segan untuk bisa mengasih himbauan, mengasih informasi kepada semua melalui pusdalop yang ada di BPBD Kabupaten Kota. Selain kami juga membackup, kami juga menyampaikan informasi, salah satunya adalah media untuk bisa menyampaikan kepada semua pihak. Harapan saya adalah sinergisitas semua pihak dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dari sisi pra, saat dan pasca. Kalau saat pra, bagaimana kita upaya pengurangan risiko bencana, bagaimana kita mensosialisasikan, bagaimana kita menghimbau kepada semua pihak, sehingga ini ada potensi hujan yang tinggi sehingga menyiapkan semua risiko yang terjadi. Tapi pada saat kejadian seperti ini, bagaimana kita mempersiapkan dalam rangka melakukan evakuasi penyelamatan korban secara manusianya ya. Di situ ada kebutuhan dasar yang harus penuhi, tapi di sisi lain juga ada kerusakan lingkungan. Contoh kalau tanah longsor itu akan memutuskan jalan wisata tani, jalan umum, dan bahkan ada aliran sungai yang memang terputus akibat daripada kejadian longsor tadi. Sehingga saya mengajak semua komponen, baik itu media, untuk bisa mendistribusikan informasi tentang pergerakan cuaca. Tapi kalau dari sisi pasca bencana, ini adalah bagaimana kita melakukan pemulihan menuju rehab lagi, sehingga ada analisa kajian risiko untuk memperbaiki kepada kondisi yang seharusnya, kepada ranah awalnya. Kita lihat di belakang ini kan harus kita lakukan kaitannya dengan pasca bencana. Ini rumah yang di belakang ini sudah tertimbun ya. Nah, ini setelah mereka sudah menyelamatkan, ada kerusakan, dihitung dan lain sebagainya berapa. Tapi di belakang ini ada ancaman. Nah, ini yang perlu diantisipasi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh yang ada di Purwajaya, sehingga kepada tempat lain yang ada di Kaltim, bagaimana upaya-upaya kita untuk siap siaga itu. Baik, Bapak. Tadi kan kalau untuk saat ini memang fokusnya lebih ke penanganan kemudian pemulihan ya Pak. Ya. Bapak juga sempat membahas terkait dengan kesiapsiagaan. Nah ini Pak, untuk kesiapsiagaan ini dari pihak BPBD kemudian dari pihak pemerintah daerah saat ini seperti apa Pak kesiapsiagaan yang dilakukan? Baik, terima kasih. Dari sisi kesiapsiagaan ini kami dari BPBD Provinsi dan perpanjangan kami dari BPBD Kabupaten Kota, ya kan, untuk bisa melakukan himbauan-himbauan kepada semua pihak masyarakat dikaitkan dengan ada ancaman, ada potensi ini, apa upaya dilakukan dalam rangka menyelamatkan diri semua korban yang kita antisipasi itu. Kedua, kepada
pihak Pintahiling ya. Di sini ada akademisi, ada terutama ya ada TNI, polisi, itu bagian daripada penanggulangan bencana. Mereka hadir di masyarakat, ada Babinsa, ada Babin Kantipmas, ya kami ajak untuk bisa menyatu dengan masyarakat ketika ada gejala, ada informasi tentang risiko, ada kejadian ini cepat untuk bisa menyampaikan ke BPBD. Utamanya begini, ada 10 kabupaten kota, ada 10 BPBD kabupaten kota yang ujung tombak terdekat adalah rekan-rekan TNI, polisi, yaitu Babinsa dan Babin Kantipmas, untuk bisa menyampaikan informasi secepatnya ke BPBD, selain ke mungkin ke Polsek atau ke Koramil atau ke tingkatan lebih lanjut. Nah, di kami juga akan berkolaborasi mendiskusikan apa hal yang secepatnya kita lakukan. Satu, membangun komunikasi lintas sektor yang kedua. Kedua juga kami minta semua media bisa menyampaikan baik itu melalui IG, baik itu melalui WhatsApp atau melalui informasi-informasi elektro yang lainnya. Ajak kepada warga yang ada di Kaltim khususnya dalam rangka untuk kesiapsiagaan. Siap-siaga seperti apa? Nah, ada potensi apa ini? Kalau cuacanya hujan deras dan lain sebagainya, itu kaitannya dengan banjir, tanah longsor. Tapi kalau udah kemarau, akan kemungkinan. Jadi kesiapsiagaan ini. Apalagi kalau nanti di rumah ini dengan kondisi cuaca yang memang katakanlah kemarau, hujan pun ya, kebakaran pemukiman yang perlu kita antisipasi juga. Jangan sampai lengah di belakang untuk dapurnya, gasnya dan lain sebagainya. Kemarin juga ada kejadian kesetrum orang akibat juga banjir itu, sehingga dia lalai tidak mematikan, jika ini menjadi musibah sekaligus jadi bencana. Ayo kita jaga alam, alam jaga kita. Baik Bapak, tentunya untuk kesiapsiagaan ini kan tidak mungkin akan berjalan tanpa kesiapsiagaan dari masyarakat juga Pak. Untuk masyarakat ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan agar siap siaga kemudian mampu mengantisipasi maupun menghadapi kemungkinan bencana yang dapat terjadi Pak? Ya. Baik, kalau sisi masyarakat cukup kecil dulu dalam keluarga, ya kan. Kedua, dalam lingkungan. Ketiga, lingkupnya RT, desa atau kelurahan, ya. Nanti mereka di situ kan ada yang namanya pos kampling. Ya, mereka diperankan untuk menjaga daerahnya melalui yang pos kampling. Ada juga ada Babinsa, ada Babin Kantipmas yang di situ, dan masyarakat sendiri harus hati-hati. Kalau ini beresiko, katakanlah kebakaran pemukiman, resiko ini yang harus kita cut, harus hati-hati. Kedua, kalaupun ini ada banjir, jangan sampai saluran buntu ya, ataupun di situ tanpa ada saluran, asal jalan aja. Ketiga, dikaitkan dengan tanah longsor, ada resiko di belakang yang memang harus diantisipasi, perlu tetap diantisipasi. Jangan sampai sudah terjadi, barusan dia berteriak. Sehingga saat ini saya mengajak kepada semua masyarakat yang ada di Kalimantan Timur secara umum bahwa kita harmoni dengan bencana. Artinya apa harmoni ini? Kita harus bisa melakukan antisipasi, kita harus dekat dengan bencana dalam arti ini berisiko ini, kita harus jaga ini sebabnya, ini pemicunya, ini akibatnya, kita harus bisa handle, harus kita antisipasi sesuai dengan kemampuan yang ada di tempat tersebut. Baik Bapak, terakhir Pak, ini untuk perkiraan Pak, bencana-bencana seperti ini kira-kira akan terjadi sampai kapan Pak? Atau mungkin akankah berkepanjangan Pak? Kalau kami memastikan, kami salah. Ya. Tapi kalau kami memprediksi, dalam bulan-bulan ini ada kemungkinan terjadi. Siap. Dalam artian anomali cuaca, ya, hujan bisa terjadi lagi, ya kan? Bisa terjadi berkurang, bisa terjadi sama, atau bisa lebih. Siap. Kita lihat bulan masih posisi tegak, air laut pasang, sungai Mahakam pasang, kalau di hujan akan terjadi seperti ini lagi. Jadi prediksi saya di dalam bulan-bulan ini masih akan terjadi. Tapi semoga-moga tidak. Tapi ini prediksi, perlu kita waspada, perlu kita antisipasi, perlu kita lakukan pencegahan dan kesiapsiagaan. Baik Bapak, berarti intinya adalah dengan berbagai potensi yang mungkin saja terjadi, tapi kita harapkan itu tidak terjadi, kesiapsiagaan dan kewaspadaan itu menjadi sangat penting. Baik,
Pak Sugeng, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan untuk bergabung bersama kami dalam fokus redaksi pekan ini. Dan pemirsa, kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang mungkin saja terjadi khususnya di wilayah Kalimantan Timur menjadi hal yang penting, apalagi dengan adanya anomali cuaca yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Timur sebagai tempat tinggal kita. Demikian fokus redaksi pekan ini, sampai jumpa pekan depan.